Betul? Bukankah serigala itu makanannya adalah domba? Kenapa tinggal sama-sama tidak dimakan? Jawabannya serigalanya bertobat. Katakan amin, cepat. Maka itu kalau saya nggak bertobat, malu dengan serigala. Mana mungkin macan tutul bisa berbaring di samping kambing. Bukan kambing plastik padahal. Kambing benar. Berarti macan tutulnya bertobat. Nah, jangan tuduh siapa macan tutulnya. Jangan cari begitu, awas. Ini firman Tuhan bisa terjadi. Belum selesai. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Wah, ini luar biasa. Berarti pertobatan karnivora, binatang buas itu bertobat total. Sampai perutnya, giginya pun bertobat. Belum betul tidak? Karena karnivora dengan herbivora kan beda. Ya, gigi binatang buas itu kan runcing-runcing, tajam-tajam, karena untuk mencabik-cabik. Kenapa gigi lembu, sapi, kambing tidak setajam gigi harimau dan sejenisnya? Karena mereka makan rumput. Nah, kalau sampai macan tutul, serigala, apalagi tadi itu satu, anak singa juga makan rumput semua. Wah, mereka jadi vegetarian. Mereka makan rumput, berarti giginya berubah, perutnya juga berubah. Hebat sekali. Belum selesai. Dan seorang anak kecil menggiringnya. Jadi macan tutul jadi kucing, serigala jadi anjing. Sampai anak kecil pun gak takut menggiringnya. Luar biasa. Saudara, inilah firman Tuhan. Ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Beruang juga bertobat. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan bagaimana? Makan jerami seperti lembu. Wah, singanya jinak sekali. Michael, tadi kamu nggak tahu? Semua kita berhasil lulus menjinakkan anjingmu. Siapa namanya tadi? Ciko. Iya, akhirnya Ricky berani peluk dia. Pegang ekor. Wah, sudah main lagi dengan dia. Saudara, betapa indahnya kalau terjadi di tanah Maluku ini. Katakan amin. Luar biasa. Ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Jadi ular aja bertobat, saudara. Sampai anak kecil pun gak takut dengan ular. Ularnya jadi jinak sekali. Dan anak yang cerai susu, jadi masih belum setahun cerai susu, akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Wih, hebat. Ular beludak itu jahat sekali bisanya, tapi bertobat juga. Masa binatang saja bisa bertobat, kita tidak malu dengan ular? Ini hebat sekali firman ini. Maka itu mulai hari ini mari mulai dengan kita. Keluarga-keluarga, mari kita berdamai. Betapa indahnya kalau Raja Damai itu datang ke Kepulauan Maluku ini. Ayat 9. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Bagus sekali. 1, 2, 3. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh Maluku. Saya mau ganti itu. Sebab apa? Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tadi Pak Gembala Sumukil memberitahu kami waktu kami lewati Tanjung itu, lalu satu nona di pojok situ memberitahu kami juga, dulu katanya pulau-pulau ini nyambung. Pernah ada tsunami tahun 18 berapa, dan ada gereja di situ yang pernah tenggelam. Nah, saudara, kenapa saya ceritakan ini? Kalau air laut sudah menutupi, maka nggak kelihatan lagi dasarnya. Artinya apa? Kalau kita lihat
yang jelek-jelek masih muncul di permukaan. Tapi begitu pengenalan kepada Bapa di surga terjadi di Kepulauan Maluku, maka air kebenaran menutupi semuanya. Enggak ada orang busuk, enggak ada orang jahat lagi di gunung yang kudus ini. Kalau Bapa di surga tidak memilih Pulau Jawa atau Kalimantan atau Sumatera atau Sulawesi atau daerah timur atau Papua, kenapa dia pilih Maluku dulu? Injil datang, pasti Tuhan punya maksud. Nah, setan benci akan hal itu. Maka itu setan mengacaukan Injil itu di sini. Maka itu orang-orang yang belum percaya Yesus gak bisa tertarik percaya Yesus, karena kita jadi jahat sendiri. Hari ini pilihan di tangan saudara. Saya minta masing-masing kita hamba-hamba Tuhan, ayo kita merendahkan hati. Amin. Merendahkan hati, minta hikmat Roh Kudus. Saya ingin malam hari ini, seandainya ada mau rendah hati di antara semua kita yang mau saling memaafkan. Saya tidak tahu bagaimana cara. Ayo kita mulai. Hamba-hamba Tuhan, siapa saya tidak tahu yang akan berdiri di sini nanti untuk berdoa. Maaf, kalau ada yang dari gereja tua setelah mendengar firman ini dan saudara punya inisiatif dan saudara di sini hari ini mau ngomong sesuatu, saya tidak tahu bentuknya bagaimana, lakukan malam ini dengan firman ini. Lagi sekali berusahalah, itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Mungkin Bapak sebagai senior, saya tidak tahu setelah mendengar firman ini apa yang Tuhan tunjukkan, Roh Kudus tunjukkan di hati Bapak, untuk kami yang muda-muda ini bisa mengerti. Walaupun sakit hati ini, saya tidak tahu buatlah sesuatu. Atau Pak Sumokin akan mimpin sesuatu, saya tidak tahu. Atau Pak Ratu, renungkan firman ini. Keluarga-keluarga, ayo kita berdamai. Suami istri, hentikan pertikaian kita di rumah tangga. Berdamailah. Jangan biarkan setan menang di tanah ini, saudara. Amin. Jangan biarkan setan menang di negeri ini. Berbahagialah kita kalau ini jadi tanah surga. Kebenaran yang nyata, bukan kebencian lagi. Tuhan menolong saudara semua. Tuhan memberkati.